Halo Hamuna, kali ini Bangkang Mupi akan berbagi alur cerita film dari Aquaman. Film Aquaman bercerita mengenai Arthur, sosok Aquaman yang berusaha menghentikan adik tirinya yang merupakan Raja Atlantis untuk menyerang daratan. Sanggupkah Arthur menghentikan rencana jahat adiknya? Sebelum itu, jangan lupa dukung channel kami dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe ya. Suatu malam di Amnesty Bay tahun 1985, seorang penjaga mercusuar bernama Tom tak sengaja menemukan seorang wanita terluka terdampar di tepi laut. Ternyata dia adalah Ratu Atlantis bernama Atlana yang melarikan diri karena dijodohkan oleh ayahnya. Tom memutuskan merawat wanita tersebut, namun ternyata mereka saling jatuh cinta. Atlana pun memutuskan untuk tinggal di daratan dan tidak kembali lagi ke laut. Mereka pun menikah dan hidup bahagia serta dikaruniai seorang anak bernama Arthur. Suatu hari, mereka diserang oleh prajurit kerajaan Atlantis. Atlana memang sanggup mengalahkan mereka, namun khawatir suami dan anaknya akan dalam bahaya jika tetap tinggal di daratan. Atlana pun memutuskan kembali ke lautan. Sejak hari itu, dia tak pernah lagi kembali ke daratan. Tom harus membesarkan Arthur seorang diri. Arthur melakukan karya wisata melihat akuarium. Dia lalu diganggu teman-temannya karena suka berbicara dengan ikan. Tiba-tiba saja, ikan hiu yang ada di akuarium tersebut seolah marah dan menabrakkan diri ke kaca akuarium. Scan berpindah ke masa kini, saat sebuah kapal berteknologi tinggi mendarat di sebuah kapal selam. Ternyata mereka adalah pembajak yang ingin merebut kapal selam tersebut. Pembajakan berjalan lancar, sampai tiba-tiba kapal selam bergetar, seolah ada yang memukul dari bawah. Ternyata dia adalah Arthur yang sekarang sudah dewasa, memiliki tenaga super dan mampu bernapas di darat dan di dalam air. Rambut yang gondrong membuatnya semakin seram dan mirip Undertaker saat masih muda. Rupanya Arthur mendapat tugas menyelamatkan prajurit yang ditahan oleh para pembajak. Tentu saja, semua terlihat mudah baginya yang memang memiliki kemampuan super. Para prajurit pun berhasil dievakuasi. Namun tiba-tiba pimpinan pembajak muncul dan rupanya dia sudah lama ingin menemui Arthur. Mereka pun berkelahi, namun tak mampu melawan Arthur. Ayahnya datang dan mencoba menyelamatkannya. Namun itu justru membuat Arthur semakin marah dan menghajar ayahnya. Ayahnya tak sengaja menembak dinding kapal selam sehingga terjadi kebocoran. Salah satu rudal di situ menimpa ayahnya. Namun Arthur hanya pergi begitu saja dan tidak menolongnya. Ayahnya menyuruhnya pergi agar dapat membalaskan dendam kepada Arthur, lalu meledakkan diri. Arthur dan Tom merayakan keberhasilannya. Scan berpindah ke pertemuan Raja Orm, Raja Atlantis saat ini, dan Raja Nereus dari Kerajaan Sebel. Orm berniat mengajak Sebel bekerja sama untuk menyerang daratan. Namun di tengah pertemuan, mereka diserang oleh sebuah kapal selam. Itu meyakinkan Raja Sebel untuk menerima ajakan Raja Orm. Saat pulang dari minum-minum, seorang wanita cantik yang muncul dari laut mengaku sebagai putri kerajaan Sebel, Mera, datang. Mera mengajak Arthur ke Atlantis untuk menghentikan rencana jahat adiknya, Raja Orm, yang sekarang sudah memimpin Atlantis. Namun Arthur menolak, karena dia membenci Atlantis yang dia kira sudah menghukum ibunya karena menikah dengan manusia dari daratan. Di jalan,
Arthur harus menghadapi tsunami yang menghancurkan desa tempatnya tinggal dan hampir saja merenggut nyawa ayahnya. Untung saja ayahnya diselamatkan oleh Mera yang saat itu tiba tepat waktu. Arthur pun menerima ajakan Mera untuk menghentikan Orm adiknya. Mereka pun menuju tempat untuk menemukan legenda Trisula Atlantis. Trisula yang digunakan Raja Poseidon dahulu ketika menyatukan 7 kerajaan seluruh samudera. Di sana mereka bertemu dengan Vulko, kepercayaan ibunya Arthur dan yang melatih Arthur bela diri. Vulko menjelaskan mengenai Trisula Atlantis dan alasannya yakin bisa menemukan Trisula legenda tersebut. Dulu, kerajaan Atlantis adalah kerajaan yang paling maju dalam teknologi, karena teknologi dari Trisula milik Raja Poseidon. Namun karena terlalu sombong dengan kemajuan, mereka akhirnya ditelan oleh peradaban tersebut, sehingga mereka tenggelam ke dalam air. Namun karena bencana itu, mereka menemukan teknologi untuk dapat hidup di dalam air. Raja Poseidon yang merasa bersalah memutuskan mengasingkan diri di tempat yang tak diketahui siapapun sampai dia tewas. Trisula Poseidon pun ikut menghilang bersama dengannya. Arkeolog Atlantis menemukan alat yang kemungkinan bisa membimbing manusia menuju lokasi peristirahatan terakhir Raja Poseidon. Namun saat berdiskusi, tiba-tiba mereka diserang pasukan Atlantis. Untung saja Mera dan Vulko berhasil melarikan diri. Namun Arthur berhasil ditangkap. Arthur pun dibawa menghadap Raja Orm. Terlihat Orm yang sangat tidak suka dengan kakaknya dan menganggap ibunya tewas karena Arthur. Namun Arthur juga membenci Orm karena bencana yang dikirimkannya ke desa Arthur. Arthur lalu menantang Orm berduel di cincin api. Pertarungan raja. Siapapun yang menang akan menjadi raja, dan yang kalah harus menyerah dan mengakui siapapun yang menang sebagai rajanya. Pertarungan pun dilaksanakan di hadapan semua rakyat Atlantis. Pertarungan pun terjadi, namun terlihat bahwa Arthur akan segera kalah. Sadar bahwa Arthur tak memiliki kesempatan melawan Orm, Mera memutuskan mengganggu pertandingan dan mengajak Arthur melarikan diri. Orm dan pasukannya pun mengejar Mera dan Arthur yang melarikan diri. Saat melarikan diri, pesawat mereka ditembak oleh Orm. Mera dan Arthur menggunakan pesawat mereka sebagai pengalihan agar dapat melarikan diri dengan masuk ke dalam mulut paus. Mereka pun pergi ke gurun pasir tempat Trisula Poseidon berada. Namun Orm ternyata sudah memasang alat pelacak di tubuh Mera, sehingga mereka tahu keberadaan Mera. Orm lalu meminta tolong kepada penjahat yang sudah bekerja sama dengannya ketika melakukan tipuan serangan kapal selam di awal. Kali ini dia memberikan pakaian perang kerajaan Atlantis agar bisa seimbang menghadapi Arthur. Mereka pun tiba di gua tempat yang diarahkan oleh petunjuk. Mera memasang petunjuk tersebut, lalu tiba-tiba hologram Raja Atlan muncul yang memberikan sebuah teka-teki keberadaan sebenarnya Trisula miliknya.
Melanjutkan rencananya, Orm dan Nereus tiba di kerajaan Fisherman. Mereka mengajaknya bekerja sama, namun Fisherman menolak karena menurut mereka manusia daratan bukanlah ancaman. Orm lalu membunuh Raja Fisherman dan memaksa ratu dan putrinya tidak memiliki pilihan selain mengikuti perintah Orm. Mera dan Arthur tiba di Sisilia, Italia berdasarkan petunjuk Raja Atlan. Mereka pun memecahkan teka-teki keberadaan Trisula Atlan. Namun tiba-tiba pasukan Orm muncul dan penjahat tadi yang sekarang sudah memakai pakaian kerajaan Atlantis dan menyebut dirinya sebagai Black Manta. Terjadilah pertempuran. Arthur harus berjuang mati-matian untuk dapat mengalahkan Black Manta yang sekarang lebih kuat. Mera yang sadar sudah dilacak merusak gelang yang diberikan oleh Orm. Mereka pun pergi ke lokasi terakhir Trisula Atlan berada. Orm yang sadar bahwa Vulko telah berkhianat kepada Arthur akhirnya memutuskan menahan Vulko. Mera dan Arthur tiba di kerajaan Trench yang langsung diserang oleh ribuan Trench yang siap melahap mereka. Arthur dan Mera harus menggunakan smoke bomb untuk menjauhkan monster Trench dan menyelam ke dasar laut. Di dalam laut mereka melihat pusaran air yang dialiri listrik dan masuk ke dalamnya. Mera yang pingsan hampir dilahap oleh monster laut, namun ditolong oleh satu sosok misterius. Arthur muncul di suatu tempat yang bernama inti bumi, lalu melihat Mera yang ditolong oleh orang tersebut. Ternyata orang itu adalah ibu Arthur yang rupanya tidak tewas saat dikirim ke kerajaan Trench sebagai hukuman karena menikah dengan orang daratan. Ibu Arthur pun memilih bertahan di inti bumi sambil menunggu Arthur menemukannya, karena di situ memang letak Trisula Atlan berada. Namun Trisula tersebut dijaga oleh monster legenda bernama Kraten yang tak bisa dilawan oleh ibu Arthur. Monster itu hanya akan mengizinkan orang yang dianggapnya sebagai raja sejati untuk menyentuh Trisula Atlan. Arthur pun pergi ke tempat tersebut. Dia pun melihat Trisula Atlan yang masih dipegang oleh mayat Raja Poseidon. Kraten pun lalu muncul menghadang Arthur. Arthur mencoba melawan Kraten dan tentu saja tidak sanggup. Akhirnya Arthur mencoba berbicara dengan Kraten dan memberitahu alasannya membutuhkan Trisula Atlan. Kraten memberi Arthur kesempatan mencoba mencabut Trisula Atlan, karena jika Arthur tidak layak maka dia tidak akan bisa mencabut Trisula tersebut. Namun ternyata Arthur bisa mencabut Trisula tersebut, yang menunjukkan dialah yang pantas menjadi Raja Atlantis. Arthur pun keluar dari tempat itu dengan memakai seragam Aquaman-nya. Tibalah hari Orm dan sekutunya untuk menyerang kerajaan terakhir yang menolak bergabung dengan Orm, yaitu kerajaan Breen yang hanya diisi makhluk barbar, suka dengan kekerasan dan tak mau bekerja sama. Orm dan sekutunya kelihatan akan segera menang karena pertarungan yang tidak seimbang. Tiba-tiba muncul monster kepiting raksasa dari dalam tanah yang ternyata dikendarai oleh Arthur. Arthur dan Mera mencoba menghentikan peperangan kerajaan Breen melawan Orm dan sekutunya. Namun seiring waktu, korban semakin banyak yang tumbang. Mera menyuruh Arthur menghentikan Orm agar peperangan berhenti, sedangkan Mera menghentikan ayahnya, Raja Nereus.
Kali ini Arthur memancing Orm naik ke permukaan agar pertandingan mereka seimbang. Semua yang berperang akhirnya naik ke permukaan untuk menyaksikan perdebatan antara Orm yang merasa dirinya lah Raja Atlantis dan Arthur yang merupakan anak haram namun dipilih oleh Trisula Atlan. Arthur sudah menunjukkan Trisula Atlan pada Orm, namun Orm tak peduli dan merasa Trisula itu tak menunjukkan siapa Raja Atlantis sebenarnya. Pertarungan antara Arthur dan Orm pun terjadi. Namun tentu saja Arthur yang sekarang bukanlah lawan seimbang bagi Orm. Kali ini giliran Arthur yang menghancurkan senjata milik Orm. Orm meminta Arthur membunuhnya, namun ditolak oleh Arthur. Ibu mereka pun muncul dan menghentikan Orm. Orm terkejut karena mengira ibunya sudah tiada. Orm pun harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang menyebabkan banyak nyawa hilang. Let it end in I give you. Hail to the king! Hail to the king! Arthur akhirnya didapuk sebagai Raja Atlantis dan digelari sebagai Aquaman. Itulah tadi alur cerita film dari Aquaman. Semoga kalian suka. Jangan lupa dukung channel kami dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di alur cerita film lainnya. Assalamualaikum.